Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mas Ismail, petani tebu dari Kota Tulungagung ya. Saat ini saya berada di perkebunan tebu saya. Tanggane ya Jani. Jadi saya ini mereview tebu yang sudah diponjo atau sudah ditanam. Ini kisaran umur 3 hari ya, kisaran umur 3 hari. Dari kisaran umur 3 hari ini kita lihat sudah berapa yang tumbuh. Nah, ternyata tebu yang sudah kita tanam 3 hari 4 hari ini sudah bertunas ya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat dulu seperti ini. Kelihatan enggak ini? Nah, ini ya, ada tumbuh seperti ini. Umur 3 hari ada beberapa yang tunasnya mulai tumbuh. Mengingat di tempat saya ini kan tempatnya kering. Tempatnya kering, jadi pengairannya pun melalui diesel atau melalui alkon. Jadi di sini ini tebu, kalau di tempat saya khususnya Tulungagung ya, bagian tempat saya atau mungkin saya sendiri itu tebu itu dipotong sekitar kurang lebih 30-40 cm ya. Nampak jelas di sini ada 30 cm. Itu kita tanam berjajar atau baris ya. Ada yang 2 kiri kanan, ada yang berbaris satu-satu, tetapi di situ masih ada bersampingan ya, mungkin 3-4 tunas bersampingan, ujungnya sebelahnya, ujungnya begitu terus kayak seperti ini ya. Jadi di sini itu memungkinkan apabila tunas yang satu tidak tumbuh, maka tunas yang sebelahnya masih ada tumbuh. Jadi menuntut kemungkinan apabila ada yang termakan oleh hama, itu bisa kita ambil dari yang sebagian atau yang sudah tumbuh ganda. Tapi harapannya sih ya biar tumbuh semuanya. Untuk jaraknya sih di sini sekitar 80 ya, 80 cm antara kiri dan kanan, dan kita pakai lubang dalam. Mengingat di tempat saya adalah kering seperti tadi. Jadi di sini kita pakai dalam supaya untuk pengairannya nanti mudah. Tidak menuntut kemungkinan ya. Nah, ini medannya ini tidak rata seperti di tempat-tempat yang lain. Makanya petani Tulungagung itu petani cerdas, bisa mengakali dalam medan apapun. Kita lihat seperti ini kan, dia ini akan turun kan, airnya turun. Jadi kita ambil selang dari sebelah sana. Nanti supaya airnya bisa mengalir ke sana. Biasanya 5-6 hari kita isi air. Kita pengisian air. Jadi kita review dulu berapa banyak yang sudah tumbuh supaya kita nanti mengerti dan nanti kita bisa berbagi ilmu di versi kampung kita masing-masing. Alhasil kalau di Tulungagung itu menggunakan sistemnya tumpang sari. Kita balikkan lagi kameranya. Kita balikkan di cara ini balik. Nah, kita pakai tumpang sari ya. Di sini bisa dilihat ada jagung. Ya, ini ada jagung yang sudah tumbuh. Ya, kita lihat, kita ambil. Jangan, akarnya putus. Ya, ada jagung. Jagung ini kita ambil seperti biasanya umumnya, karena jagung dengan tebu itu tumbuhnya lebih cepat, tumbuh jagung. Sehingga di sini para petani tebu di sini itu ada 2 versi ya. Ada 2 versi. Yang pertama, tebu yang kita tanam itu diisi jagung dengan tujuan supaya rumput yang di sebelahnya tidak tumbuh karena rapatnya tumbuhan tanaman kita. Ada yang kedua, di sini menggunakan sistem tumpang sari itu dengan sengaja di usia 2 bulan atau 2 bulan lebih itu kita bisa memanen jagung untuk pakan
sapi ya, untuk pakan sapi. Dan ini biasanya habis di Paceko ya, habis di Paceko atau habis di balik tanahnya itu selalu dikasih pupuk kandang. Makanya di pertanian di Tulungagung ini sangat berpotensi baik meskipun tanahnya baik di luar daripada di Tulungagung sendiri. Jadi tebu-tebu di sini itu masuknya ke pabrik, ada yang masuk ke pabrik, ada yang masuk ke lokal. Yang ikut lokal, seperti ini sistem tanamnya. Ya, biasanya ini bisa dijual di mana-mana. Mau di pabrik kecil atau di gula merah atau di pabrik. Jadi kita tetap bisa menjualnya. Dan yang kedua adalah di pabrik. Nanti untuk yang di sesi pabrik kita jual seperti apa sih tanamnya. Nah, begitu ya teman-teman atau sahabat-sahabat tani, barangkali nanti bisa berbagi atau sahabat-sahabat semua saling mengisi dengan saya untuk para petani tebu. Jadi ini jagungnya ini usianya 3 hari juga ya, 3 hari tapi sudah tumbuh. Nah, ini sisa-sisa ini ya, nanti juga ini sisa kayak tebu yang seperti ini, sisa-sisa seperti ini bisa kita manfaatkan juga. Nanti kalau tebunya sudah mulai tinggi, kurang lebih umur 1 bulan 2 bulan, itu kita pupuk pakai pupuk pabrik ya, kita pakai pupuk Ponska atau apapun itu. Nah, lepas itu kita uruk, dan tebu yang tidak di tempatnya seperti ini akan kita tanam di dalamnya seperti itu. Halo, ini petani ikan itu ya. Jadi kita lihat dulu, kita review. Nah, kita review, alhamdulillah ya, pengairannya juga bagus. Nah, ada yang muncul. Kalau penanamannya sih miring ya, miring, tidak roboh begini, tetapi miring. Kalau di tempat saya lah, ini miringnya sekitar 30 derajat ya, 30 derajat artinya cuma berdiri seperti ini. Jadi kalau satu tempat seperti ini, satu bibit ya, satu bibit itu sekitar 5 sampai 7 tunas. Jadi itu mempercepat untuk penanaman. Ya, kalau yang dulu sih pernah di sini ya, pernah menanam itu satu tunas. Alhasil tidak cocok dengan sistematik tanah di sini atau struktur tanah di sini ya. Jadi nampak jelas ya, tanahnya di sini itu miringnya kemari semua. Tetapi di sini juga ada 2 versi. Yang sebelah sini kita miring ke sini, yang di sebelah sana ya, yang di sebelah sana itu miring ke atas. Jadi kita pakai ke utara selatan, kalau yang ini ke barat timur, supaya untuk pengairannya lebih mudah karena bukan air irigasi. Jadi mungkin begitu informasi atau curhatan tebu dari saya. Kurang lebihnya juga saya minta maaf, karena saya juga petani. Yang saya bicarakan adalah petani di Tulungagung, khususnya saya sendiri orang Tulungagung, Jawa Timur. Jadi saya berbagi pengalaman untuk penanaman tebu sesuai sistematik dari saya. Nah, ada juga sih ini ya, ini panjang sekali. Ini panjang sekali tebunya lah, ini panjang. Nah, sini ada sumber-sumbernya ya. Setiap kampung untuknya lor kali ya. Di sini ada kali Berantas itu ya. Orang menyebutnya ini tempat saya adalah lor kali, sebagian ada kidul kali. Jadi untuk yang lor kali, apabila tidak musim hujan itu susah air. Makanya untuk orang lor kali biasanya selalu menyediakan sumur untuk sendiri. Dia pakai alkon atau pakai diesel, tenaga diesel. Untuk apa? Untuk mengairi sawah-sawahnya.
Oke ya teman-teman, sahabat petani tebu semuanya, mungkin informasi dari saya sekian dulu. Apabila kurang berkenan ya kita sama-sama sharing, karena struktur tanah dan mungkin pH tanah ini tidak sama. Saya berbicara di versi saya. Mudah-mudahan, atau apabila teman-teman mempunyai ide-ide yang kreatif seputar tebu, bisa bisa dicantumkan ide-idenya di kolom komentar. Siapa tahu banyak yang menonton dan berguna bagi teman-teman yang lain. Untuk itu saya sebagai petani Tulungagung mengucapkan terima kasih dan salam sukses untuk petani tebu, memakmurkan negara dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.